Hari ini adalah pertemuan ke-7 ya. Pada materi ini ada 3 subtopik yang kita bahas. Pertama, peubah acak, kemudian yang kedua adalah fungsi peluang, dan yang ketiga fungsi distribusi. Ya, jadi ada random variable, probability function, dan distribusi function. Subtopik pertama yaitu peubah acak. Peubah acak itu didefinisikan sebagai satu fungsi ya, yang memetakan setiap titik dalam ruang sampel S pada sebuah bilangan real R. Jadi kalau kita buatkan dalam bentuk diagram, yaitu ada domain, ada kode lain di situ, yaitu titik sampel S sebagai domain dan himpunan bilangan real R sebagai kodomain, maka X, ya, peubah acak X atau variabel random X itu didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan ya setiap titik dalam ruang sampel, ya, lihat diagram itu ya, pada sebuah bilangan real di R dan dituliskan seperti itu ya. Itulah definisi peubah acak. Nah, peubah acak secara umum terbagi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit itu didefinisikan ya seperti pada definisi 2, yaitu jika banyaknya nilai-nilai yang mungkin dari X atau sebagai daerah hasil tadi ya adalah terhingga dan dapat dihitung ya, maka dinamakan peubah acak diskrit. Atau dulu kalian pernah belajar waktu statistika dasar itu ada data diskrit dan data kontinu ya. Sorry sebentar ya.
Ya, dulu masih ingat bahwa data diskrit itu adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau count ya. Nah, analoginya dengan peubah acak diskrit, jadi nilai dari peubah acak diskrit itu adalah diperoleh ya dalam bentuk atau hasilnya yang diperoleh itu dalam bentuk yang terhingga ataupun tak terhingga tetapi dapat dihitung. Intinya hasil perhitungan ya, hasil perhitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, perhatikan contoh di atas. Contoh di atas, contoh di bawah, itu contoh 1 ya. Perhatikan contoh 1. Jadi kalau sebuah dadu dilempar 2 kali, nah seandainya yang ditanya adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Banyaknya sisi angka yang muncul. Kita misalkan sisi angka itu kita notasikan dengan A, kemudian sisi gambar kita notasikan dengan G, dan X itu adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya A yang muncul, maka pertama kita menentukan ruang sampel S. Ruang sampel S berarti ada 4, yaitu AA, artinya angka yang pertama, lemparan pertama A, lemparan kedua A, AG, lemparan pertama A, lemparan kedua G, dan seterusnya ya, sehingga kita memiliki 4 titik pada ruang sampel S. Nah, daerah hasil atau nilai yang mungkin dari percobaan yang ingin mengetahui banyaknya sisi angka yang muncul itu disajikan pada himpunan Rx, ya, himpunan R atau Rx. Rx itu untuk menyatakan variabel acaknya X ya. Mau ditulis R juga boleh. Nah, yang muncul AA itu sebanyak, ini ada yang keliru ya, sebentar. Gambarnya ini ada yang keliru. Sebentar ya, ini mestinya bisa nggak Ibu edit sebentar ya. Nah ya, artinya yang muncul gambar sebanyak 2 itu adalah AA, artinya banyaknya sisi angka yang muncul sebanyak 2 ya. Kemudian AG muncul angka sebanyak 1. Demikian juga dengan GA yang muncul angka hanya 1. GG ya, GG berarti tidak ada yang muncul angka A, sehingga dia nilai yang mungkin atau daerah hasilnya adalah 0. Itu maksudnya ya. Nah, X dalam hal ini disebut sebagai peubah acak diskrit karena nilai-nilai yang ada di Rx atau sebagai daerah hasil itu adalah berhingga dan dapat dihitung. Kalaupun dia tak berhingga tetapi dapat dihitung juga sebagai peubah acak diskrit. Bentar ya.
Selanjutnya adalah peubah acak kontinu. Jadi misalkan X itu adalah sebuah peubah acak yang nilai-nilai yang mungkin dari X itu merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan sebagai peubah acak kontinu, ya. Dapat dinyatakan dalam bentuk interval, maka dia disebut sebagai peubah acak kontinu. Perhatikan contoh berikut. Jadi misalkan ada mahasiswa STKIP atau mahasiswa Unsri, ya, mahasiswa itu berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa tersebut diberi nomor induk mulai dari 0001 sampai 25.000. Kemudian ada seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini yang menjadi ruang sampel itu adalah NIM mahasiswa, ya, nomor induk mahasiswa itu 1 hingga 25.000. Kemudian yang menjadi daerah hasil itu adalah hasil pengukuran dari berat badan masing-masing mahasiswa. Jika diasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa dengan berat badan kurang dari 20, kalau 20 kayaknya ini ya terlalu naif, ya, terlalu ekstrim 20 kilo itu. Rasanya 30 pun nggak ada. Kita asumsikan 35 saja, ya, 35. Mungkin masih ada yang memang kecil sekali, ya, 35. Jadi tidak ada mahasiswa yang berat badannya kurang dari 35 kilo atau lebih dari 175 kilo. Sehingga yang menjadi ruang hasil dari X itu adalah X kurang dari sama dengan 175 lebih dari sama dengan 35. Kalau mau dibuatkan seperti tadi himpunannya, ya, tabel himpunan seperti diagram Venn tadi, paling kita buatkan dan seterusnya. Jadi misalnya 001 berat badannya sekian. Tapi itu dapat dinyatakan dalam bentuk interval. Kalau dinyatakan dalam bentuk yang seperti tadi, ya, tidak efektif. Lebih efektif kalau dia dinyatakan dalam bentuk interval. Maka disitulah disebut sebagai peubah acak kontinu, ya, karena juga diperoleh dari hasil pengukuran, bukan hasil perhitungan. Paham ya bedanya, ya? Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu fungsi peluang. Nah, fungsi peluang ini mencakup fungsi peluang peubah acak diskrit, itu singkat PA, ya, peubah acak itu, ya. Fungsi peluang peubah acak diskrit dan fungsi peluang peubah acak kontinu. Nah, fungsi peluang peubah acak diskrit sering atau lazim disebut sebagai fungsi massa peluang. Namun, kadang banyak orang menyebutnya hanya sebagai fungsi peluang saja. Fungsi peluang peubah acak diskrit ini berasal dari dari istilah bahasa Inggris probability mass function. Probability mass function, ya. Sehingga istilah yang formilnya itu adalah fungsi massa peluang. Walaupun tetap kebanyakan kita temui di literatur berperang banyak menyebutnya hanya sebagai fungsi peluang. Padahal kalau kita menyebut fungsi peluang itu bisa untuk peubah acak diskrit dan bisa untuk peubah acak kontinu. Tapi kebanyakan orang hanya menyebut fungsi massa peluang hanya untuk peubah acak diskrit. Nah, masing-masing peubah acak ini memiliki istilah yang sedikit berbeda. Kalau tadi peubah acak diskrit dia disebut sebagai probability mass function, maka untuk peubah acak kontinu fungsi peluangnya disebut sebagai fungsi densitas peluang atau probability density function. Dan di Indonesia kan itu sebagai, ada yang menerjemahkannya sebagai
fungsi kepadatan peluang, ada yang hanya fungsi padat peluang, ada fungsi kerapatan peluang. Semuanya bermakna sebagai probability density function. Sepertinya ini salah contoh Ibu ya. Ini adalah contoh masih di script, tidak apa-apa silahkan disimak dulu itu contoh di script. Di contoh continue itu ada di tempat lain. Ada yang keliru nih. Tapi ini yang akan kita hitung adalah berarti contoh di sini adalah contoh probability mass function ya. Fungsi massa peluang untuk perubah acak di script. Silahkan disimak contoh itu. Putus tadi ya? Nah, berarti kan contoh 3 ya. Hitunglah distribusi peluang jumlah bilangan yang muncul bila 2 buah dadu dilemparkan. Nah, tadi Ibu lupa ya bahwa fungsi massa peluang itu ya, pasangan terurut dari X dan fungsi massa peluang itu disebut sebagai distribusi peluang. Ya. Urutan antara berarti X dan Fx, 2 dan 1/36, 3 dan 2/36, 4 dan 1/36, ini disebut sebagai distribusi peluang. Ya. Kalau Fx-nya saja itu disebut fungsi peluang atau fungsi massa peluang. Sementara pasangan terurut dari X dan Fx itu disebut sebagai distribusi peluang. Nah, kalau pada contoh ini, bilangan yang muncul bila 2 buah dadu dilemparkan. Jadi kalau 2 buah dadu dilemparkan, kalau jumlahnya 2, itu ada 1/36, yaitu titik sampel 1,1. Kemudian yang jumlahnya 3, itu ada 2/36, yaitu 1, 2, dan 2, 1. Sementara yang jumlahnya 4, ada 3, yaitu 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Sementara yang jumlahnya 5 ada 4, sehingga jumlahnya peluangnya adalah 4/36. Yang jumlahnya 6 ada 5, sehingga peluangnya 5/36, dan seterusnya ya. Berarti yang paling banyak itu yang jumlahnya 7, sebanyak 6, sehingga peluangnya 6/36. Dan yang jumlahnya 8, 9, 10, 11 itu berturut-turut dia akan berkurang
sehingga yang jumlahnya 12 itu sama dengan yang jumlahnya 2, yaitu ada 1. Sehingga peluangnya 1/36. Ingat ya, Fx ini disebut sebagai fungsi massa peluang, sementara pasangan terurut dari X dan Fx itulah disebut sebagai distribusi peluang. Nah, fungsi massa peluang dari suatu perubahan acak diskrit, ya, bila jadi Fx itu dikatakan fungsi peluang atau fungsi massa peluang dari suatu perubahan acak diskrit bila untuk setiap hasil X yang mungkin berlaku. Pertama, Fx-nya lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua, sigma Fx itu sama dengan 1, dan yang ketiga, peluang X sama dengan X itu sama dengan Fa. Nah, kembali lagi ke contoh yang tadi ya, terpenuhi atau tidak? Penuhi atau tidak? Pertama, Fx lebih dari sama dengan 0. Ya, perhatikan Fx-nya lebih dari sama dengan 0. Benar ya, semuanya lebih besar daripada 0. Kemudian, jumlah Fx sama dengan 1. Perhatikan ini. 36 enggak jumlahnya? 36 jumlahnya ya. Jumlahnya sama dengan 1 sehingga juga terpenuhi. Kemudian apakah peluang X sama dengan X sama dengan Fa? Sama ya. Peluang X sama dengan 1 itu sama dengan F1. Di sini nggak ada 1 ya. Peluang X sama dengan 2 itu sama dengan F2. Peluang X sama dengan 3 sama dengan F3. Berarti fungsi massa peluang itu kejadian tadi memenuhi sebagai fungsi massa peluang diskrit. Nah, disebut sebagai fungsi densitas peluang atau fungsi padat peluang apabila memenuhi syarat. Sama seperti tadi ya, Fx harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua X anggota R, kemudian integral dari fungsi densitas itu sendiri harus sama dengan 1, sementara peluangnya ya yang terletak antara A hingga B itu adalah hasil integral dari fungsi densitas peluangnya dengan batas A hingga B. Nah, sebetulnya ini definisi 1, 2, 3 ini, syarat ini identik dengan syarat yang fungsi densitas tadi ya. Hanya saja pada fungsi massa peluang, atau untuk variabel acak diskrit, tanda sigma itu menjadi integral pada fungsi densitas peluang untuk perubahan acak kontinu. Karena dia berbentuk interval, sementara sigma untuk menyatakan bahwa peluang yang kita cari berbentuk diskrit. Nah, perhatikan contoh 4. Jadi misalkan perubahan acak X menyatakan galat pengukuran dari sebuah percobaan fisika dengan fungsi padat peluang Fx itu sama dengan X kuadrat per 3 dengan batas interval min 1 hingga 2, sementara untuk interval lainnya dia sama dengan 0. Pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa syarat 2 pada fungsi yang tadi ya, syarat 2, nah, syarat yang kedua ini ya, bahwa integral Fx dx itu sama dengan 1. Kemudian hitunglah peluang bahwa X terletak antara 0 hingga 1. Coba simak
jawaban itu. Bisa diikuti? Ketemu jawabannya? Silahkan simak dulu. Bisa mengikuti contohnya? Bisa mengikuti jawaban dari pertanyaan ini dari contoh? Apakah bisa diikuti? Oke, makasih Nurul Aisyah. Kita pindah ke contoh berikutnya. Subbahasan yang ketiga yaitu fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi atau yang lebih presisinya itu adalah fungsi distribusi kumulatif dari bahasa Inggris cumulative distribution function. Ya, istilah keduanya sama, yaitu sama-sama fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif. Kalau pada fungsi densitas, pada fungsi peluang tadi, dia memiliki nama yang berbeda sebutannya ya. Untuk peubah acak diskrit disebut fungsi massa peluang, sementara untuk peubah acak kontinu dia memiliki nama fungsi densitas peluang. Nah, fungsi distribusi, fungsi massa peluang atau fungsi peluang tadi dinotasikan dengan huruf F kecil, ya. Sementara fungsi distribusi dinyatakan sebagai huruf F besar, ya. Dan fungsi massa peluang atau fungsi peluang untuk peubah acak diskrit dapat dinyatakan sebagai fx, tetapi lebih lazim dinyatakan sebagai px. P-nya kecil ya, px. Sementara untuk peubah acak kontinu dia menggunakan notasi fx ya, fx. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatif semuanya sama, umumnya menggunakan F besar, di mana F besar itu adalah peluang X kurang dari sama dengan X. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif itu adalah, kenapa disebut kumulatif? Karena dia merupakan kumulatif dari peluang sama dengan X ya. Jadi peluang X kurang dari sama dengan X itu kan artinya peluang kalau X-nya adalah 3, jadi kalau X-nya adalah 3, berarti peluang X kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan peluang X ya, sama dengan kalau titiknya 0 sampai 3, berarti peluang X kurang sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Nah, ya. Itu yang disebut fungsi distribusi kumulatif. Bagaimana kalau peluang X lebih dari X? Nah, dia berarti sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan X. Ya. Nah, yang peluang X kurang dari sama dengan X itulah yang disebut sebagai fungsi distribusi.
Nah, berikut adalah definisi fungsi distribusi kumulatif untuk peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, fungsi distribusi kumulatif diskrit, ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi, dia adalah peluang kurang dari sama dengan X. Artinya, sigma dari, untuk yang diskrit ya, sigma dari fungsi peluang atau fungsi massa peluangnya. Ya, X-nya asalkan bisa dihitung dengan batasan minta hingga sampai tak hingga. Demikian juga dengan peubah acak kontinu. Jadi yang perbedaannya itu adalah pada diskrit perhitungan peluangnya menggunakan simbol sigma, sementara untuk kontinu karena berada dalam bentuk interval kita menggunakan integral. Enak. Banyak, iya. Banyak project. Perhatikan contoh 5 berikut ini. Jadi, carilah distribusi kumulatif untuk peubah acak pada contoh 4. Kemudian gunakan hasilnya untuk menghitung peluang X antara 1 hingga 2. Nah, pada contoh 4 tadi ya, kita baru menghitung fungsi densitas peluang ya. Kita baru menghitung fungsi densitas peluang. Kita ada fungsi densitas peluang pada contoh 4 dan kita menunjukkan bahwa hasil integralnya itu adalah sama dengan 1. Kemudian untuk contoh kelima yang diminta adalah mencari fungsi distribusi kumulatifnya dengan batasan 1 sampai 2. Nah, fungsi distribusi tadi adalah hasil integral dari fungsi densitasnya. Ya, karena fungsi densitasnya tadi adalah ini ya, X kuadrat per 3. X kuadrat per 3. Di sini karena kita menggunakan batasan X, maka kita mengganti X dengan T supaya nanti hasilnya dalam bentuk X. Kita integralkan ya, sehingga kita peroleh fungsi distribusinya adalah X pangkat 3 per 27. Nah, jika X lebih dari sama dengan 3, maka Fx-nya sama dengan 1. Sehingga fungsi distribusi kumulatifnya ada 3. Ya. Dia sama dengan 0 jika X kurang dari 0. Dia sama dengan X pangkat 3 per 27 jika dia terletak antara 0 hingga 3. Dan dia sama dengan 1 jika X lebih dari 3. Sehingga pertanyaan kedua bahwa peluang X terletak 1 sampai 2 berarti sama dengan distribusi untuk X sama dengan 2 dikurang fungsi distribusi untuk X sama dengan 1. Masukkan ke persamaan ini karena 2 dan 1 berada dalam interval yang ini ya, berarti gunakan persamaan ini. Kalau dia kurang dari 0 maka kita langsung dapat jawabnya 0. Jika sama dengan 1, lebih dari 3 maka jawabnya 1 ya. Nah, karena dia terletak dalam interval ini, maka kita masukkan fungsi yang ini. Sehingga
F2 min F1 itu kita peroleh 7/27. Bisa dipahami contoh yang ini? Oke, Dewi Risandra, makasih. Jadi ini ada 2 soal ya untuk kalian kerjakan. Jadi soal pertama, ini kerjakan per kelompok saja ya. Jadi contoh pertama itu adalah yang diminta adalah distribusi peluang. Perhatikan distribusi peluang tadi adalah pasangan terurut dari X dan Fx, di mana Fx-nya itu adalah fungsi massa peluang. Artinya dia merupakan pengubah acak diskrit. Ya, artinya dia merupakan pengubah acak diskrit. Kemudian yang kedua, nah, menurut kalian ini pengubah acak diskrit atau kontinu? Diskrit atau kontinu yang kedua ini? Diskrit juga ya. Diskrit juga yang kedua ini. Oke, tambahkan satu lagi contoh yang kontinu. Tunggu sebentar ya. Silahkan dulu kerjakan yang itu, yang kontinu menyusul. Lupa nambahkan soal yang ketiga. Oke, kerjakan dulu 1 dan 2 secara berkelompok. Kelompoknya sama seperti kemarin. Kalau kemarin tugas keberapa, lanjut hari ini tugas keberapa ya di filenya ya. Jangan lupa mencantumkan nama anggota setiap kelompok. Soalnya akan Ibu tambah satu lagi terkait pengubah acak kontinu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk Silakan. kegiatannya jam berapa ya, Bu? Seperti biasa, habiskan waktunya 9 sampai 9.40 ya. Baik, Mudah Bu. soalnya kok. Iya, ya. Ibu hanya menambahkan soal ketiga.
Soal ketiganya juga hanya ingin melengkapi supaya ada contoh kontinu, ada diskrit. Baik, Bu. Berarti selesai jamnya itu pukul 10.30 ya, Bu? Atau jam berapa ya, Bu? Kok 10.30? Kita kan 2 Maaf, Bu. SKS kan ya? Iya, 9.40 2 maksudnya, SKS. Bu. Iya, 9.40. 9.40. Baik, Bu. Nah, itu soal yang ketiga ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
Beberapa kali sering putus ya? Iya, Bu. Nanti kalau seandainya putus 9.40 kalian keluar aja ya. Ini berapa kali putus di tempat Ibu ya? Sudah 3-4 kali ini putus. Nah, selama ini memang kadang putus-putus dan hilang ya. Baik, Bu. Ibu informasikan ya, kemarin Ibu nyebut pertemuan 8 offline, 9 offline. Ibu revisi ya, pertemuan 8 itu online, pertemuan 9 offline. Jadi hanya pertemuan 9 offline kita kuis. Ya, pertemuan offline berikutnya nanti Ibu informasikan. Yang jelas pertemuan ke-8 hari Jumat itu adalah online. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak.